I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Sistem Informasi Bisnis. Pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh data atau informasi dalam organisasi. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengendalian, dan administrasi. Peranan sistem informasi dalam bisnis. 1. Berkaitan dengan jabatan yang berhubungan dengan sistem informasi, bekerja di perusahaan yang menggunakan sistem informasi secara intensif dan berinvestasi besar dalam teknologi. 2. Adanya media-media elektronik yang mempunyai aplikasi sistem informasi, membantu para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Contoh, telepon seluler, BlackBerry, email, konferensi online. Selanjutnya, e-commerce atau iklan secara online yang dimiliki Google, menembus 6 miliar di tahun 2005 dan terus meningkat kurang lebih 30% tiap tahunnya. Yang keempat, adanya suatu bentuk perusahaan digital atau digital firm. Adapun jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama, sistem sumber daya manusia. Jenis sistem informasi yang pertama adalah sistem sumber daya manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan di perusahaan. Sistem ini biasa digunakan oleh HR. Itulah mengapa nama lain dari sistem SDM adalah Human Resource Information System. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Jika perusahaan melakukan produksi barang atau jasa, maka proses tersebut akan diatur oleh sistem manufaktur dan produksi. Sistem ini memang bertanggung jawab dalam memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, sistem menjual dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengelola semua data penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tugas yang dikerjakan oleh sistem ini adalah menyimpan data penjualan, data promosi, dan data pelanggan. Yang keempat, sistem keuangan dan akuntansi. Aspek keuangan merupakan aspek vital dalam bisnis yang harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, sistem keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengelola pencatatan keuangan perusahaan. Sistem ini bisa mencatat transaksi penjualan, pembelian, investasi, pegadaian, alat-alat perusahaan, hingga penggajian karyawan. Komponen sistem informasi bisnis. Berikut adalah beberapa komponen yang berperan penting dalam penerapan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, teknologi. Teknologi berperan penting dalam sistem informasi bisnis, termasuk jenis sistem informasi ini. Misalnya adalah penggunaan jaringan komputer untuk memproses informasi bisnis pada software ataupun hardware. Kedua, aplikasi. Sistem ini dapat hadir dalam bentuk aplikasi. Contohnya adalah aplikasi ERP, RP yang bisa mengelola bisnis perusahaan agar lebih optimal. Yang ketiga, pengembangan. Komponen ini maksudnya adalah sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan penggunaan teknologi demi memajukan perusahaan dan karyawan. Yang keempat, manajemen. Keberadaan dari sistem ini memudahkan manajemen perusahaan dalam berbisnis. Dari mulai merencanakan produk, melakukan proses produksi, memasarkan hasil produksi, menjalin hubungan baik dengan vendor ataupun konsumen, hingga menjamin mutu. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen untuk bisnis dan perusahaan. 1. Pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi manajemen dari layanan ERP dapat membantu perusahaan Anda mengambil keputusan cepat
saat dibutuhkan. Kondisi bisnis yang dinamis tidak mengizinkan kesalahan sekecil apapun dan selalu menuntut keputusan cepat untuk kondisi kritis. Yang kedua, meminimalisir adanya tindak kecurangan dan kebocoran data. Keberadaan basis data yang dikelola secara terpadu di dalam perusahaan memungkinkan mengelola data ini dengan terbuka, sekaligus tetap menjaga kerahasiaannya. Terbuka dalam rangka memberikan transaksi dan kemudahan akses pada pihak yang memerlukan data ini, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Seperti yang sedikit dibahas pada poin pertama tadi, daya saing perusahaan secara umum akan turut meningkat. Optimalnya pengelolaan data berkat pengguna layanan ERP ini akan membuat perusahaan bekerja lebih cepat, lebih adaptif, serta lebih responsif pada keadaan. Keempat, proses bisnis cepat dan efisien dengan sistem informasi manajemen. Keempat ini adalah perusahaan akan menjalankan proses bisnis lebih cepat dan efisien. Tidak sedikit perusahaan yang gagal meliputi perkembangan zaman karena bertahan dengan pengelolaan konversi yang dimiliki dan berakhir pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasar. 5. Penghematan biaya operasional perusahaan. Meski tidak terjadi secara sering, namun duplikasi data di berbagai sektor perusahaan juga akan memakan waktu dan biaya untuk diselesaikan. Terkadang, urusan pengadaan barang atau pemesanan bahan baku yang dimasukkan berulang akan membawa kerugian untuk perusahaan. Tujuan bisnis strategi. Perusahaan bisnis berinvestasi lebih pada sistem informasi untuk mencapai tujuannya, yaitu 1. Keunggulan operasional, 2. Produk baru, jasa dan model bisnis, 3. Pelanggan dan pemasok, 4. Meningkatkan pengambilan keputusan, 5. Keunggulan kompetitif, 6. Kelangsungan hidup. Yang terakhir, elemen sistem informasi bisnis. Munirat 2014 menyatakan elemen-elemen dalam sistem informasi bisnis terdiri 1. Input. Ini termasuk keyboard pengguna data, kartu push, operasi komputer, dan program. Yang kedua, pemrosesan. Pemrosesan mengacu pada tugas yang dilakukan sebelum input dihasilkan menjadi output. Yang ketiga, output. Ini adalah hasil yang dihasilkan setelah memproses input atau data. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan mengacu pada memori utama dan tambahan. Penyimpanan data adalah dasar dari sistem informasi. Yang kelima, pengendalian. Ini mengacu pada berbagai tindakan yang diambil untuk memastikan ketepatan waktu, akurasi, dan efektivitas biaya. Baik, demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.